Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Skolastika Dinur, bisa dipanggil Lesti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi terapeutik dan tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Baik, di sini yang pertama yang saya mau jelaskan yaitu tentang pengertian komunikasi terapeutik. Jadi, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan dan diperlukan untuk membantu penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien. Dalam komunikasi terapeutik ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, kedua tahap perkenalan, yang ketiga tahap kerja, dan yang keempat tahap terminasi. Yang pertama yang perlu saya jelaskan yaitu tentang tahap persiapan. Tahap persiapan, perawat mencari informasi dengan klien dan merancang pertemuan pertama dengan klien. Perasaan apa yang muncul dan apa kecemasannya. Lalu yang kedua yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam komunikasi. Yang ketiga mengumpulkan data tentang pasien, merencanakan pertemuan pertama dengan pasien, dan mempersiapkan penampilan yang profesional. Tahap persiapan ini sangat membantu perawat dalam berkomunikasi dengan klien. Lalu yang kedua yaitu tahap perkenalan. Perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan perawat pada setiap awal pertemuan atau kontak dengan pasien. Nah, dari situ perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pasien. Tujuannya untuk menciptakan situasi lingkungan yang peka dan menunjukkan penerimaan serta membantu klien untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan terbuka. Lalu, tugas perawat pada tahap perkenalan ini yaitu membina rasa saling percaya, melakukan salam terapeutik, merumuskan tujuan interaksi dengan pasien, validasi kondisi pasien pada saat itu, merumuskan kontrakan bersama pasien, menggali pikiran dan perasaan, serta mengidentifikasi masalah klien. Tahap perkenalan atau tahap orientasi merupakan dasar dari hubungan terapeutik perawat dan klien, serta menentukan tahap selanjutnya. Yang berikut yaitu tahap kerja. Tahap kerja merupakan inti dari seluruh proses komunikasi terapeutik karena pada tahap ini perawat mulai melakukan tindakan keperawatan pada pasien. Pada tahap ini perawat mengatasi kerjasama dengan klien. Tindakan yang dilakukan yaitu tindakan kolaboratif, tindakan medis, dan menggunakan bahasa yang lugas yang mudah dimengerti oleh pasien. Perawat harus menjadi pendengar yang aktif. Tugas perawat dalam tahap kerja ini yaitu perawat harus menyelesaikan masalah klien, dan pada tahap akhir perawat harus memberikan kesimpulan dari masalah tersebut. Lalu yang terakhir yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan akhir dari pertemuan komunikasi terapeutik dengan pasien. Pada tahap ini perawat harus mengevaluasi seluruh masalah klien. Nah, dalam tahap terapeutik ini terbagi menjadi 2 terminasi, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Dalam terminasi sementara yaitu akhir dari setiap pertemuan perawat dengan klien dalam satu topik asuhan keperawatan. Sedangkan terminasi akhir yaitu dilakukan setelah melakukan seluruh rangkaian proses keperawatan secara menyeluruh dan pasien dikatakan keluar dari perawatan. Lalu, tugas perawat dalam tahap terminasi ini yaitu yang pertama, melakukan evaluasi objektif. Yang kedua, melihat pencapaian tujuan dari interaksi yang dilakukan dengan meminta pasien untuk menyampaikan apa yang telah didiskusikan. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi subjektif, yaitu dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Sama pasien, perawat harus menyampaikan tindakan lanjut terhadap interaksi, harus relevan dengan interaksi yang dilakukan selanjutnya. Melakukan kontrak dan dengan
saja materi komunikasi terapeutik yang saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.